Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, akhirnya dari pihak James Gunn dan juga DC Studios, mereka udah meriliskan sebuah sneak peek untuk Superman Ultimate Cuplikan ini sudah diputar khusus di acara CinemaCon di panel Warner Bros kemarin. Yang sayangnya di live kemarin kita gak mendapatkan hal itu sama sekali. Dan sengaja hal ini dikip oleh James Gunn agar supaya kita sebagai para fanboy DC kita bisa menikmatinya secara digital. Oke, thank you Warner Bros dan juga thank you buat James Gunn dan juga para pihak DC Studios yang sudah memberikan cuplikan sneak peek yang satu ini, yang dimana cuplikan ini ternyata memiliki durasi 450 detik, yang dimana ini hampir sekitar 5 menit lah ya, seperti itu. Oke, jadi kita akan menonton sneak peek atau cuplikan khusus untuk film Superman yang satu ini, tapi ini bukan versi trailer ya, ini adalah sebuah cuplikan khusus yang dimana kita sebagai fans masih menunggu bagaimanakah official trailer yang akan dirilis oleh pihak Warner Bros untuk project Superman yang satu ini cuy. Oke, so bagaimanakah hasilnya? Langsung aja kita reaction mengenai sneak peek Superman yang satu ini. Gas. Oke. Oh, oke, di Fortress of Solitude ya, yang di awal-awal teaser nih. Oke. Oke. Wah, ini gokil sih. Oh. Oke, dia sekarat ya. Tapi kita nggak tahu nih, ini dia bertarung dengan siapa nih? Apakah dengan Lex Luthor atau dengan Ultraman? Kita nggak tahu nih. Oke, lebam-lebam ya, darah keluar semua tuh. Oh, oke, manggil si Crypto ya. Oke, cepet anjir. Kryptonian, anjing Kryptonian pak, beda. Uh, uh, tuh. Panik dia, panik. Oke, wait. Dia panik mungkin karena ini ya, mungkin karena ngecek ya, ini apakah Superman yang asli atau enggak nih. Oke. Gue setuju banget sih sama kalungnya sih. Komik akurat, Pak. Oke, si Crypto panik nih. Dia kenapa nih? Oke, dibawa pulang ke Fortress of Solitude. Mantap. Oh, anjir. Gokil dah. Oh, jadi benteng tersembunyi ya. Oh, oke. Jadi nggak stay langsung gitu ya. Oke. Wah, bagus sih. Komik akurat sih. Oke. Woo. Back to the comic, man. Back to the comic nih. Mantap. Wah. Oke, Lex. Oh, Kelex ya. Oke, jadi ada beberapa robot Kelex nih di Fortress of Solitude. Ini agak beda dari versi komik ya. Oke, agak beda nih. Oke, ada beberapa robot ya yang beroperasi ya. Oke, dikasih. Oh ya sih, ada sistem penyembuhannya ya, pakai sinar matahari kuning ya. Oke, diarahkan semua ke Superman ya.
Oke. Oh, I see. Wih. He's back. Gila sih. Oke, masih sama ya, sama kayak teaser ya. Makin berwarna, Pak. Tan, gila. Superman. Oke. Makin diperjelas ya adegannya. Oke. Oke. 11 Juli tahun 2025 only di IMAX. Oke, sebagai fanboy DC, sebagai fanboy Superman, pastinya gue bakal nonton di IMAX sih. Oke, jadi mengenai sneak peek Superman ini yang diperlihatkan itu adalah bagaimanakah adegan ketika si Superman itu dia lagi diobati oleh beberapa robot Kalex. Tapi kita nggak pernah tahu kenapa si Superman ini diserang oleh siapa? Apakah Lex Luthor yang udah pakai peluru kryptonite, ataukah dia diserang oleh Ultraman? Karena gini, dari segi lukanya saja, dari segi bentuk bonyoknya, dan juga bagaimana darah yang keluar, itu kayak bukan dari tembakan peluru deh. Karena kalau peluru dari kostumnya pasti ada lubang kan ya, kalau itu adalah ulah dari Lex Luthor. Jadi ini ada besar kemungkinan dia habis bertarung dengan si Ultraman di lapangan baseball yang kita lihat di official teasernya, yang dimana hal ini juga tampak di sneak peek yang satu ini Pak, seperti itu ya. Dan juga yang gua kaget adalah benteng Fortress of Solitude ya, yang dimana ketika mereka mau take me home-nya si Superman ini ya, ternyata bentengnya itu gak stay selamanya. Dan ini adalah hal yang berbeda banget di versi komik. Karena di komik benteng ini itu stay terus, jadi gak akan sembunyi seperti versi ini ya. Tapi di versi DC James Gunn ini agak dibuat lebih berbeda, yang dimana bentengnya ini akan hanya bisa diakses oleh beberapa orang Kryptonian, terutama kepada Superman dan juga Krypto yang merupakan warga Krypton dan juga keturunan langsung dari Jor-El, seperti itu ya. Tapi di benteng ini kita belum mendapatkan penampakan dari Jor-El, karena biasanya di versi komik bahkan di versi series Smallville biasanya yang menyembuhkan luka si Kal-El ini adalah si Jor-El sebagai AI-nya, seperti itu ya. Tapi karena di versi ini, karena mereka mengambil latarnya All Star Superman komik ya, jadi ya mereka mengambil latar seperti versi komik. Dan yang gua kaget juga adalah Kalex ya banyak Pak. Karena di versi komik dan juga versi seriesnya dulu di Smallville juga, Kalex itu cuma satu orang Pak, satu robot saja. Tapi di versi ini Kalexnya ada banyak, jadi ada beberapa pasukan Kalex yang dimana mereka tuh bertugas untuk menjaga fortress ini dan juga menyembuhkan Superman jika dia dalam keadaan sekarat, seperti itu ya. Dan juga yang gue suka adalah bagaimanakah metode penyembuhan dari si Superman ini, yang dimana dari kursi diarahkan dulu ya kan, sinar matahari jreng, langsung disembuhkan. Tapi caranya dengan begitu menyakitkan buat si Superman ini ya, karena lagi-lagi kemungkinan ya dia udah cedera parah, dia udah banyak luka ya. Jadi ya ketika dia akan disembuhkan oleh sinar matahari kuning sebagai bentuk pengobatan dari Kryptonian ini ya, dia dengan cara yang begitu menyakitkan sih, seperti itu. Oke. Dan juga tubuhnya Superman ketika di shot dari beberapa adegan angle kamera dan juga beberapa shot to shotnya, ini tubuhnya berasa gede banget main. Makanya ketika gua pas tonton hasilnya, oke, good, ini bisa jadi Superman versi yang jauh lebih gempal sih ya, karena David Corenswet dari awalnya saja dia udah bertubuh besar men, cuma dia belum gempal ya untuk proyek Superman ketika pertama kali di-announcement oleh pihak James Gunn ini cuy, seperti itu. Oke, sebagai fanboy DC, sebagai fan Superman, saya sangat menunggu banget mengenai project ini. Dan juga beberapa adegan selanjutnya itu masih sama seperti teaser, cuman agak diperlengkap, yang dimana si Lex ketika dia mengecek his back. Oke, jadi
ketika dia ngomong he's back, ini ada kemungkinan dia tuh habis membantu Superman di suatu tempat. Nah, seperti itu ya, makanya ini kemungkinan dari Lex dan juga Superman itu mereka tuh udah bertaruh beberapa tahun ya di film yang satu ini. Jadi ini bukan sebagai tahun pertama dia, tapi ini adalah udah beberapa tahun setelah kemunculan dia sebagai superhero di kota metropolis yang satu ini. Tapi yang gua notice juga adalah bagaimanakah aransemen musiknya, dan juga ada perkataan semua orang itu mengatakan Superman, Superman, dan ini lebih jelas di versi sneak peek yang satu ini cuy. Seperti itu, makanya aku sebagai fans tentu pasti bakal nonton hari pertama IMAX, dan juga gue bakal nonton berkali-kali untuk film ini pak. Dalam segi tekstur, promosinya juga oke. Tapi sekali lagi ya, kita belum mendapatkan official trailer. Ingat ya, ini masih sneak peek. Ini harus sebuah cuplikan khusus untuk Superman sebagai bentuk bagian marketingnya mereka. Jadi kita belum mendapatkan bagaimanakah trailernya, bagaimanakah official posternya. Karena itu yang kemarin itu mereka tuh masih official teaser poster ya, belum versi official poster yang benar-benar menunjukkan berbagai macam tokoh-tokoh selain Superman itu sendiri cuy. Seperti itu, oke? Oke, gue suka, dan gue pengen tahu bagaimanakah hasilnya untuk filmnya yang akan siap tayang di tanggal 11 Juli tahun 2025. At least ya, di bulan Juli gitu kita akan mendapatkan beberapa project sih. Ada Superman, ada Jurassic World Rebirth, ada The Fantastic Four MCU First Steps ya. Itu 3 project itu kita debatkan cuy. Oke, sebagai fanboy film, sebagai pecinta film, fanboy komik DC, saya sangat suka mengenai ini, dan gua percaya James Gunn bisa melampaui Marvel dengan cepat. Oke, mantap nih. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai cuplikan Superman yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah, dan nanti kita akan bikinkan breakdown untuk sneak peek Superman yang satu ini cuy. Oke, itu cuma mengenai video kali ini guys. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita seperti Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup yang kita namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya.